Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sapanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan di video kali ini saya akan menceritakan kisah dari Jika dan Irwan pada saat mereka melakukan pendakian ke Gunung Semeru via Ranupane. Jadi pada saat itu Jika dan Irwan ini mendaki bersama puluhan orang karyawan dari berbagai divisi untuk merayakan sesuatu di perusahaan mereka tempat mereka bekerja. Nah, perusahaan tersebut menawarkan ke karyawannya di berbagai divisi juga untuk muncak bareng, ditambah lagi perusahaannya ini menyewa 2 orang guide yang bertugas untuk mengawal mereka selama pendakian. Nah, menurut Irwan, saat itu jumlah rombongan mereka ini lebih dari 20 orang. Dan Jika bilang, dia termasuk orang yang kurang percaya dengan hal-hal mistis, dunia gaib, dan lain-lain. Sampai akhirnya sesuatu terjadi saat mereka mendaki yang membuat Jika mau gak mau harus mengakui kalau hal-hal semacam itu memang ada dan terjadi di dunia ini. Apa saja yang mereka lalui pada saat mereka mendaki? Seperti biasa, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. 23 Maret 2014 adalah hari yang spesial untuk Jika, karena hari itu dia akan melakukan pendakian pertamanya ke Gunung Semeru bersama teman-teman sekantornya, yang walau sebenarnya mereka ini nggak saling kenal karena berbeda divisi, tapi tetap aja hari itu sudah cukup lama dinanti oleh Jika. Terlebih lagi, dia juga mendaki dengan Irwan, sosok laki-laki yang memang sedang dekat dengan dia selama beberapa bulan terakhir. Pihak perusahaan mereka menawarkan untuk melakukan pendakian kepada karyawannya untuk merayakan pencapaian dari perusahaan tersebut, yang akhirnya tidak disia-siakan oleh Jika dan Irwan untuk mengikuti pendakian itu. Dan mereka berdua pun mulai mencari-cari informasi soal Gunung Semeru. Menurut mereka saat itu banyak hal menarik yang mereka lihat pada saat pencarian soal pendakian itu, termasuk keindahan Ranukumbolo dan lain-lain yang membuat semangat Jika ini semakin tinggi. Tapi pada saat mencari info ini, mereka juga nggak sengaja menemukan berbagai kisah mistis yang banyak beredar di dunia maya soal pendakian Semeru. Berbeda dengan Irwan yang merasa sedikit khawatir dengan cerita-cerita itu, Jika justru bilang ke Irwan untuk nggak terlalu mikirin yang kayak gitu biar Irwan gak mikir yang macem-macem. Nah, Jika juga bilang bisa aja itu karangan atau lain-lain gitulah. Nah, menurut Jika, Semeru ini hanya gunung biasa yang punya panorama alam yang luar biasa indah untuk dinikmati bersama Irwan dan teman-temannya yang lain. Tapi ternyata Jika salah. Singkat cerita, hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Saat itu selesai menyiapkan perbekalan yang sudah disarankan oleh para guide yang disewa pihak perusahaan, sekitar jam 6 sore, Irwan pun menjemput Jika dan kemudian mereka berdua berangkat menuju kantor untuk berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Sesampainya di sana, mereka pun debriefing oleh para guide soal apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan pada saat pendakian itu. Tapi beberapa aturan malah membuat Jika heran. Emang kenapa nggak boleh? Karena menurut dia gak ada hubungannya sama sekali dengan pendakian dan terkesan terlalu dibuat-buat karena tidak masuk akal. Tapi Jika tetap diam dan mendengarkan saat itu. Mereka pun mulai berangkat dengan menaiki bus yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Nah, pada saat itu di sepanjang perjalanan Jika memeriksa semua bawaannya, terutama senter dan baterai kamera, karena menurut dia itu memang penting untuk mengabadikan momen-momen mereka di Semeru dan nggak tanggung-tanggung. Jika ini bahkan membawa 9 baterai dan 4 buah memori untuk kameranya, karena dia nggak mau ketinggalan momen sedikit pun ketika mendaki. Rombongan mereka pun akhirnya tiba di desa Ranupane dan mereka berpindah menaiki jeep karena bus mereka saat itu hanya bisa mengantar mereka sampai di pertigaan Pasar Tumpang. Mereka pun naik jeep saat itu dan sesampainya di base camp, mereka pun langsung mengurusi Maksi dan berencana memulai pendakian esok harinya. Nah, malam itu
para guide yang disewa oleh pihak perusahaan sekali lagi membriefing rombongan mereka, tapi entah kenapa, entah karena sedang capek apa gimana, Chika justru merasa sedikit jengkel mendengar briefing yang dilakukan berulang-ulang. Padahal itu untuk kebaikan dia sendiri gitu. Chika bahkan bilang ke Irwan, kenapa sih Wan, mereka ini gak biarin kita ngurusin urusan kita sendiri aja. Kita ini kan cuma mendaki doang. Nah saat itu Irwan ini hanya bisa diem dan mendengar kata-kata Chika, dan mereka pun akhirnya tidur. Sampai secara tiba-tiba Chika terbangun karena dia mendengar suara keramaian. Entah kenapa Chika ini merasa seperti di tengah-tengah pasar. Tapi pada saat Chika bangun, ternyata suasana benar-benar sepi. Hanya orang-orang yang tergeletak di sana sini dan mereka semua ini sedang tidur gitu. Nah Chika mikir, mungkin itu barusan ini cuma mimpi apa halusinasi dia sendiri. Sampai tiba-tiba Chika mulai merasa suhu di sekitarnya ini mendadak mulai panas. Chika bahkan sampai keluar dari sleeping bagnya dan dia bahkan melepas jaketnya sebelum dia coba kembali tidur saking panasnya gitu. Nah di tidurnya yang kedua ini, Chika ini bermimpi dia melihat di sekeliling dia ada banyak sekali sosok yang mengelilingi dan terkesan memandang Chika ini dengan ekspresi yang marah. Chika pun ketakutan karena bentuk sosok-sosok ini sama sekali tidak nyaman untuk dilihat manusia. Apalagi itu pertama kali Chika melihat yang seperti itu. Badan Chika juga mulai terasa kaku karena saking kagetnya gitu, sampai akhirnya salah satu dari sosok itu mendekat dengan sangat cepat ke arah Chika. Dan saat itulah Chika ini tiba-tiba terbangun dengan badan keringetan. Dia melihat teman-temannya masih tidur semua. Sampai kemudian dia melihat ternyata saat itu masih pukul 3 pagi. Akhirnya karena Chika merasa udah gak bisa tidur lagi, dia pun kembali menyalakan api unggun sisa semalam dan mulai masak air untuk membuat minuman hangat. Anehnya, walau Chika udah gak mikirin mimpi yang dia alami, badan Chika ini masih gemeteran sampai akhirnya Chika kaget karena tiba-tiba dia mendengar suara seseorang dari belakang. Suara ini bertanya gitu, Mbak, lagi ngapain? Nah spontan Chika menoleh ke belakang, tapi ternyata gak ada orang sama sekali, padahal suara itu benar-benar terdengar sangat jelas di telinga Chika. Nah setelah mengalami itu, Chika pun segera mencuci mukanya dan dia ini masih mikir, semua yang dia alami ini hanya imajinasinya saja. Mungkin karena dia capek atau masih ngantuk. Singkat cerita, hari pun sudah mulai terang. Semua sudah bangun dan bersiap-siap sampai akhirnya sekitar jam 6 pagi pendakian pun dimulai. Chika, Irwan, dan semua peserta rombongan mulai bergerak sesuai formasi yang sudah ditentukan oleh guide mereka. Nah pada saat itu, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dengan tambahan 2 guide lagi untuk memimpin rombongan kedua. Sementara rombongan pertama termasuk Chika dan Irwan pun akhirnya mulai bergerak. Mereka berada di barisan paling belakang pada saat itu, tepat di depan sweeper. Di sepanjang perjalanan, Chika nggak pernah berhenti mengambil foto dan video yang membuat dia seringkali tertinggal dari barisan depan. Nah singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Chika saat itu berdecak kagum dengan keindahan alam di sana gitu. Sampai akhirnya anehnya Chika lagi-lagi merasa kegerahan sampai dia berkeringat cukup deras. Padahal seluruh peserta lain justru merasa kedinginan karena cuaca memang mulai mendung dan agak sedikit berkabut. Gak lama kemudian rombongan kedua juga sampai di sana dan malam itu mereka mulai ngecamp di Ranukumbolo. Sampai sekitar jam 8 malam, Chika mulai mendadak merasa mual dan pusing. Dia pun berpamitan kepada teman-temannya untuk istirahat lebih awal dengan diantar Irwan kembali ke tendanya. Chika pun saat itu memutuskan untuk langsung tidur sementara Irwan kembali berkumpul di depan bersama teman-temannya yang lain. Nah pada saat itu, mereka semua ngobrol dengan asik sampai tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan yang sangat keras dari arah tenda Chika. Irwan yang memang posisinya paling dekat sontak langsung lari untuk memeriksa, tapi begitu tenda dibuka,
Mereka kaget karena melihat Jika yang sudah dalam posisi tengkurap dan mencakar-cakar tanah atau bagian bawah tenda dengan mata yang memandang tajam. Irwan yang panik langsung memanggil salah satu gaib untuk membantunya menyadarkan Jika. Akhirnya mereka semua coba membacakan doa-doa dan lain-lain. Jika saat itu pun berontak dan tenaganya ini luar biasa sampai Jika harus dipegangi oleh banyak orang. Jika saat itu hanya mengerang seperti harimau dan sebelum Jika pingsan, dia sempat mengucapkan satu kalimat yang membuat Irwan khawatir pada Jika. Jadi saat itu Jika bilang, "Anak ini akan ikut denganku." Nah, kata-kata itu keluar dari mulut Jika sesaat sebelum Jika akhirnya pingsan. Nah, sejak kejadian itu, seluruh gaib ini meminta seluruh rombongan untuk berkumpul dan berdoa bersama agar tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Sekalian meminta mereka segera tidur, karena nanti sekitar jam 2 mereka harus bersiap-siap untuk summit attack atau melanjutkan pendakiannya. Nah, pada saat semua pada tidur ini, giliran Irwan yang tiba-tiba bermimpi melihat Jika ini sedang dijemput oleh sejenis kereta yang anehnya. Irwan tidak melihat sosok apapun di situ. Hanya sejenis kereta kuno yang bergerak dengan sendirinya dan berhenti tepat di depan tenda Jika. Di situ juga akhirnya Irwan melihat Jika keluar dari tendanya. Kemudian dia naik ke kereta itu dan langsung pergi dengan sangat cepat. Dan akhirnya kereta ini menghilang. Seketika itu Irwan langsung terbangun dari tidurnya dan buru-buru pergi ke tenda Jika untuk mengecek keadaannya. Tapi di situ Irwan melihat Jika masih ada di tendanya dan dia ini lagi tidur. Nah, saat itulah Irwan bernafas lega karena ternyata yang dia lihat hanya mimpi, walau sebenarnya Irwan masih khawatir dengan keadaan Jika. Singkat cerita, perjalanan mereka menuju puncak Mahameru akhirnya berjalan dengan cukup lancar. Tak lupa, sekitar setengah 2 pagi, seluruh rombongan bangun dan bersiap-siap, termasuk Jika dan Irwan. Dan sekitar jam 2:15, mereka pun mulai melanjutkan pendakiannya. Nah, di sepanjang perjalanan, Irwan selalu memperhatikan Jika karena khawatir akan ada apa-apa. Tapi, karena Jika sepertinya baik-baik aja, Irwan bisa sedikit lebih tenang saat itu. Nah, singkat cerita, perjalanan mereka menuju puncak Mahameru akhirnya berjalan dengan cukup lancar. Tak lupa, Jika mengabadikan momennya di puncak dengan Irwan dan di situ Irwan melihat Jika benar-benar baik-baik aja dan bahkan tampak lebih ceria dan lebih bersemangat yang akhirnya membuat kekhawatiran Irwan ini lama-lama mulai hilang. Nah, setelah cukup lama di puncak, kelompok 1 pun turun terlebih dahulu. Nah, saat itu entah kenapa formasi pendakian ini sedikit berganti. Jadi posisi Irwan ini jadi ada di depan Jika dan di belakang Jika ini ada sweeper mereka saat itu. Nah, mereka mulai berjalan turun dan saat itu Irwan sama Jika ini ngobrol dengan asik sambil Jika ini terus-terusan kayak ngambil foto gitulah karena kedengeran dari suara kameranya. Mereka jalan turun saat itu dengan sedikit berhati-hati karena trek yang berpasir. Mereka berbagi banyak cerita dengan cukup seru ya pada saat itu sampai akhirnya Irwan harus mengulang pertanyaannya sampai 3 kali karena Jika nggak menjawab sama sekali. Irwan juga merasa suasana kok benar-benar hening gitu loh pada saat itu. Nah, dia pun spontan menoleh ke belakang dan disitulah baru dia sadari karena ternyata Jika sudah nggak ada. Beberapa saat kemudian sweeper mereka akhirnya tiba di tempat Irwan. Nah, tentu Irwan tanya, "Loh mas, mana Jika?" Nah, sweeper ini pun menjawab, "Loh, bukannya dari tadi ngobrol sama kamu ya? Baru tadi aku lihat kamu sama Jika ini. Aku tadi balik ke atas bentar karena ada yang ketinggalan. Kamu yakin dia nggak jalan duluan?" Nah, di situ Irwan ini bersikeras tidak mungkin Jika jalan duluan karena dia sama sekali nggak melihat Jika menyalip dia. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menunggu kelompok 2 kali aja Jika tadi balik ke atas gitu. Tapi setelah kelompok 2 ini mulai turun, mereka semua tidak ada yang mengaku melihat Jika atau ketemu sama Jika. Nah, disitulah Irwan mulai panik dan lagi-lagi Irwan ditanya sama ketua dari kelompok 2. Apa dia yakin Jika ini nggak jalan duluan? Nah, di situ Irwan kembali menceritakan kalau mereka ini terus ngobrol sampai akhirnya tiba-tiba Jika diem dan saat Irwan menoleh Jika ini udah nggak ada.
Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, akhirnya ketua kelompok 2 meminta sweeper dari kelompok 1 atau kelompoknya Irwan ini untuk mengantar kelompok 2 turun dan membuat laporan ke base camp. Sementara dia dan Irwan sama beberapa orang yang mau membantu dari kelompok 2 mulai melakukan pencarian dengan mandiri dan coba menemukan jejak-jejak Jika. Keputusan itu diambil karena di area situ sangat rawan para pendaki, terutama pemula yang biasanya tanpa sadar memasuki area blank 75 yang merupakan area yang sangat berbahaya. Nah, mereka pun mulai melakukan pencarian, sementara kelompok 2 melanjutkan turun. Irwan terus memanggil-manggil Jika tapi nggak ada jawaban sama sekali. Singkat cerita, karena hari yang sudah mulai sore, Irwan dan tim yang sudah mulai kewalahan dan kelelahan belum juga berhasil menemukan Jika. Di sisi lain, Jika masih kebingungan karena saat jalan turun dengan Irwan dan ngobrol. Seperti biasa, beberapa kali Jika ini ngambil foto ya, sampai tali sepatu Jika tiba-tiba lepas dan dia pun benerin tali sepatunya. Tapi begitu dia selesai, Irwan tahu-tahu udah nggak ada di depannya. Nah, Jika pun mempercepat jalannya sampai beberapa kali terpeleset untuk menyusul Irwan. Dia terus jalan turun, tapi di depan matanya ini hanya seperti padang pasir menurun yang sangat luas. Padahal seingat Jika, nggak terlalu jauh dari puncak harusnya ada semacam pohon atau pepohonan gitu. Tapi ini kok nggak ada gitu. Mau nggak mau Jika harus terus berjalan turun karena dia nggak tahu apa dia sudah salah jalur apa gimana. Sampai akhirnya Jika harus berhenti karena di depannya ada jurang yang cukup dalam. Nah, disitulah Jika baru benar-benar yakin kalau dia sudah salah jalur. Jika yang saat itu bingung harus gimana, akhirnya mau nggak mau dia jalan naik lagi putar balik untuk kembali ke tempatnya semula. Walau tenaga Jika saat itu sebenarnya sudah mulai terkuras habis. Jika akhirnya maksa tetap jalan kembali naik, tapi ternyata itu nggak semudah yang dia kira. Berkali-kali Jika terpeleset dan terperosok turun karena permukaan pasir yang susah untuk dia lewati. Jika terus berjuang untuk naik, tapi dia justru makin tidak mengenali medan yang dia lewati. Dia pun mulai teriak-teriak untuk memberitahu posisinya, tapi nggak ada satupun jawaban dari kelompoknya atau dari orang lain gitu. Nah, disitulah akhirnya Jika mulai benar-benar panik dan takut kalau dia nyasar terlalu jauh. Dengan sisa tenaganya, Jika terus berjalan pelan-pelan. Di sisi lain, kelompok Irwan yang masih mencari Jika akhirnya memutuskan untuk mencari tempat istirahat karena hari sudah mulai gelap. Mereka sebenarnya pengen terus mencari karena semua bahan makanan ini dibawa sama Irwan, sementara Jika ini hanya membawa yang ringan-ringan aja gitu. Irwan khawatir Jika ini kelaparan atau malah pingsan, tapi karena nggak mungkin juga mereka mencari malam hari, Irwan pun pasrah dan menunggu bantuan dulu. Akhirnya sekitar jam 3 pagi, tim evakuasi mereka ini tiba dan kemudian langsung menanyakan kronologi hilangnya Jika. Nah, setelah mereka ceritakan dan istirahat sebentar, mereka semua pun melakukan pencarian, termasuk Irwan dan teman-temannya yang tadi. Di sisi lain, hal yang aneh justru terjadi sama Jika karena Jika tidak mengalami malam hari sedetik pun. Saat itu, ketika Jika merasa hari sudah mulai sore, sebenarnya dia sudah mencari tempat yang bisa dia pakai untuk bermalam. Tapi nggak berapa lama ini matahari kok kembali naik lagi gitu. Nah, Jika akhirnya memutuskan untuk lanjut naik karena dia nggak mau makin lama tersesat. Nah, Jika pun terus naik sampai akhirnya karena udah kelaparan dan kehausan, Jika pun mulai lemas. Dia hanya rebahan dan berharap timnya bisa menemukan dia, dan perlahan Jika pun akhirnya pingsan. Di hari kedua pencarian Jika, tim pencari belum juga menemukan jejak-jejak Jika. Akhirnya, singkat cerita, di hari kelima pencarian, tim evakuasi yang sudah bertambah 3 kali lipat mulai kembali melakukan pencarian. Irwan yang sudah tidak dalam kondisi prima disarankan untuk turun, tapi dia menolak. Dia ingin terus membantu pencarian sampai tiba-tiba salah satu tim evakuasi datang ke Irwan untuk menunjukkan semacam bros yang berbentuk hati berwarna biru.
Nah disitulah Irwan kaget karena dia tahu bener bros ini milik Jika, karena memang Irwan lah yang memberikan bros itu sebelum mereka berangkat. Mendengar penuturan Irwan, tim evakuasi pun memfokuskan pencarian di sekitar tempat ditemukannya bros itu, dan ternyata hanya sekitar setengah jam perjalanan dari tempat itu Jika ditemukan tergeletak dalam keadaan pingsan. Tim evakuasi pun segera memeriksa dan ternyata Jika masih bernafas meski keadaannya sangat lemah. Singkat cerita, Jika pun dievakuasi turun dan langsung dibawa ke rumah sakit. Irwan sempat bertanya-tanya karena tempat Jika ditemukan ini sebenarnya sudah beberapa kali dia lewati. Tapi kenapa sebelumnya dia nggak melihat atau menemukan Jika gitu loh. Nah saat itu tim evakuasi ini bilang memang area ditemukannya Jika ini udah masuk area blank 75, tapi emang masih belum terlalu jauh dan sepertinya Jika hanya sedikit melenceng dari jalur dan langsung pingsan. Tapi dari pengakuan Jika, ketika dia udah sadar, dia bilang dia udah berjalan sangat jauh sampai di tepi jurang. Nah yang lebih aneh lagi, Jika ini baru ditemukan setelah 5 hari pencarian. Dan selama itu Jika sama sekali tidak makan atau minum. Tapi dokter yang memeriksa Jika bilang Jika ini hanya kelelahan, tidak dalam kondisi kelaparan atau apapun sama sekali, cuma kecapean aja. Nah saat itu Jika ini sebenarnya ngajak Irwan ngobrol berdua dan Jika menceritakan pada saat dia pingsan ini Jika memimpikan sesuatu, tapi Jika ini menolak untuk menyebutkannya karena alasan tertentu yang saya sendiri kurang tahu ya. Tapi yang pasti Jika mengakui kesalahannya. Dia mengaku kalau mungkin dia ini seenaknya saat mendaki dan dia juga nggak percaya. Dia bilang ke Irwan dia nggak percaya sama gitu-gitu sampai akhirnya Jika mengalami sendiri apa yang sudah saya ceritakan tadi. Dan Jika ini mengaku menyesal. Jadi pada saat Mbak Jika dan Mas Irwan mereka berdua menceritakan ini, terlihat sekali penyesalan dari Mbak Jika gitu loh, kenapa dia nggak mau mendengar peringatan dari Irwan dan petugas sebelum dia mendaki waktu itu. Karena Mbak Jika ini mengaku mereka berdua ini sudah lebih dari 10 tahun berpacaran tapi tidak bisa menikah karena Mbak Jika bilang masih ada sesuatu yang melarang dia gitu loh. Jadi mereka berdua ini pada saat cerita ini sebenarnya lagi sama-sama tersiksa lah gitu. Karena larangan yang ada dalam mimpi yang Mbak Jika alami pada waktu dia pingsan dulunya, waktu mendaki ya. Mereka berdua juga mengaku sudah berkali-kali mencoba untuk menikah resmi, menikah hanya di KUA saja, bahkan menikah siri pun sudah coba mereka lakukan, tapi selalu ada sesuatu yang menggagalkan hal itu sampai sekarang. Jadi saya kurang tahu ya mimpi apa yang dialami oleh Mbak Jika pada waktu itu, tapi semoga apa yang dialami oleh Mbak Jika bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita semua ini lebih berhati-hati dengan ucapan kita. Soal apa yang dialami Mbak Jika dan soal apa mimpinya, saya nggak bisa menjawab karena saya nggak tahu. Jadi ya teman-teman coba terka sendirilah apa yang dimimpikan oleh Mbak Jika ya. Yang pasti sehebat apapun kita jangan sampai sombong karena alam selalu punya caranya sendiri untuk memperingatkan kita. Semoga Mbak Jika dan Mas Irwan selalu sehat dan dilancarkan rezekinya dan segera dikasih kesempatan untuk mereka menikah dan mengakhiri penderitaan mereka. Terima kasih buat Mbak Jika dan Mas Irwan sudah membagikan kisah ini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Jadikan semua pengalaman dari Mbak Jika dan Mas Irwan sebagai pelajaran. Tetap sehat dan salam Rahayu.